Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Dian WD Channel. Baik, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran melalui aplikasi PowerPoint, ya, atau membuat media pembelajaran melalui aplikasi PowerPoint sekaligus nanti dijadikan video lewat PowerPoint. Akan tetapi sebelum saya lanjut, jadi saya harap teman-teman yang menonton channel ini untuk mengklik subscribe, like, and share supaya channel yang saya buat bisa terus berkembang dan teman-teman juga tetap mendapatkan informasi terbaru dari channel-channel yang akan saya buat nantinya. Baik, jadi untuk mempersingkat waktu saya tidak akan berpanjang kala. Jadi teman-teman, untuk langkah pembuatan video pembelajaran melalui PowerPoint atau sekaligus media pembelajarannya, kalau seandainya Bapak atau Ibu guru atau teman-teman tidak ingin membuat video lewat PowerPoint-nya, tapi cuma hanya sekedar membuat PowerPoint slide saja, artinya supaya bisa nanti diketik dan sebagainya, atau untuk teman-teman yang sedang PPG yang angkatan 2 yang sekarang tahun 2021, jadi bisa langsung nanti membuat video pembelajaran lewat PowerPoint. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu guru atau teman-teman kesulitan untuk membuatnya melalui aplikasi seperti KineMaster dan sebagainya, jadi simpel saja. Jadi langkah yang pertama, Bapak dan Ibu guru sudah siapkan dulu atau teman-teman siapkan dulu nanti tulisan di PowerPoint-nya. Jadi seperti ini. Jadi ini muncul untuk saya karena memang saya sudah siapkan sebelumnya untuk pembuatan media PowerPoint, dan ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi dan caranya mudah untuk pembuatan yang seperti ini karena ini belum sepenuhnya jadi. Kalau untuk membuat videonya, jadi perlu kita buat ulang lagi. Jadi perlu kita siapkan semuanya ini dulu. Jadi ini sekedar tulisan yang memang saya siapkan karena memang ada aplikasinya di PowerPoint. Dan untuk membuat video pertama kali, jadi kita fokus kepada pembuatan video pembelajaran dulu melalui PowerPoint ya. Jadi Bapak dan Ibu guru atau teman-teman silahkan nanti klik di sini dulu ya. Jadi kita buat dulu PowerPoint-nya, mau bentuknya seperti apa, dan Bapak dan Ibu guru atau teman-teman bisa klik ini dulu ya, karena ini sudah jadi. Kalau kita nulis ulang nanti Bapak dan Ibu guru atau teman-teman terlalu lama nantinya ya, teman-teman akan terlalu lama untuk menunggu tutorialnya, jadi akan lebih sulit lagi. Jadi teman-teman buat dulu ya. Jadi langkah yang pertama dulu ini teman-teman buat dulu seperti ini. Misalkan di slide lah kita tambahkan dulu, misalkan Bapak teman-teman bisa buat dulu di sini. Ini geser ke atas dulu ya. Nah, kalau teman-teman ingin buat slide-nya, dan ada pilihan untuk bentuk slide-nya ya. Jadi di sini ada pilihannya, mau title slide atau bentuknya seperti ini, atau section header. Nah, jadi cuma 2 baris, ada garis-garisnya, atau to content, jadi dia akan terbagi menjadi 2 ya, seperti ini akan bentuknya. Atau bisa nanti teman-teman cari yang bentuk yang memang teman-teman inginkan untuk pembuatan media pembelajarannya, yang menurut teman-teman itu bagus ya. Teman-teman bisa gunakan, ambil pilihan-pilihan yang ada di slide ini ya, tinggal diklik maka akan muncul seperti ini. Baik, karena ini tidak berguna jadi saya tinggal hapus saja ya. Jadi hapus slide. Jadi caranya nanti teman-teman tinggal buat saja nanti apa judul materi pelajarannya. Jadi misalkan yang jurusan bahasa Arab ya, bisa nanti buat masalah al-qawaid lah. Nah, jadi teman-teman bisa tulis saja masalah qawaid. Nah, jadi bisa langsung al-qawaid. Jadi ini caranya. Jadi teman-teman siapkan dulu semuanya ya. Al-qawaid. Nah, jadi ini sudah judulnya. Kemudian pengen bentuknya yang seperti ini ya, jadi teman-teman bisa nanti cari ya di insert. Nah, jadi bisa cari di sini nanti mau pakai clip card atau smart
art. Nah, jadi ini ada pilihannya nanti di smart ini. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih saja mau bentuknya seperti apa. Silahkan tinggal dipilih mau circle dan sebagainya ya. Jadi ini untuk bentuknya ya, jadi grafik lah namanya ini. Jadi teman-teman bisa pilih salah satunya, atau mungkin teman-teman tidak suka yang bagian yang di sini, nah maka teman-teman bisa cari yang cut saja. Nah, jadi nanti cari di sini lain semuanya seperti apa. Nah, terserah keinginan teman-teman ya. Nah, jadi mau seperti ini atau yang pakai bubble ini. Nah, ini untuk pelajaran matematika sebenarnya juga ya. Jadi tinggal pilih saja. Nah, ini misalkan kita pilih yang ini saja ya, kita geser ke bawah, pilih yang menurut teman-teman cocok pas untuk grafiknya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih kalau seperti ini yang saya pilih ya, ini yang saya gunakan di sini. Nah, masukkan di sini, dan untuk pemilihan warnanya teman-teman bisa nanti ambil di sini ya, di change color. Nah, jadi teman-teman bisa pilih warna yang memang teman-teman anggap bagus dan teman-teman sukai, nanti tinggal ambil seperti ini. Dan hasilnya nanti kalau teksnya bisa ditulis langsung di dalam, hasilnya akan berbentuk seperti ini ya, kawaii. Nah, baik, jadi itu saja, simple dulu untuk pembuatannya. Nanti teman-teman siapkan sampai di bawah menurut teman-teman sukai ya, atau teman-teman anggap itu memang bagus untuk media pembelajaran yang harus saya ajarkan kepada anak-anak saya nantinya di sekolah. Jadi seperti itu. Ataupun untuk guru-guru yang sedang PPG ya silahkan saja ya, buat media sebagus mungkin, jadi seindah mungkin yang menurut Bapak dan Ibu guru itu memang bagus, dan siswa akan cepat untuk menangkap ilmu pengetahuan dari Bapak Ibu guru yang disampaikan melalui slide. Baik, sekarang kita akan buat untuk animasi geraknya. Jadi untuk pembuatan animasi gerak di slide ini ya, slide PowerPoint ini. Jadi Bapak Ibu guru sebelum ini ya. Nah, jadi sebelumnya di sini kan ada di sini menu-menunya, ada insert, ada design, ada transition. Nah, karena kita ingin buatkan gerak animasi ya, jadi Bapak dan Ibu guru atau teman-teman bisa klik menu animation, kemudian klik animation pen. Nah, jadi setelah itu akan muncul di sini sebelah sini untuk mempermudah kita nantinya mana yang memiliki gerak yang pertama dan yang kedua. Kemudian setelahnya itu untuk membuatkan gerak, jadi teman-teman bisa klik langsung di bagian tulisannya ya. Nah, di sini sudah muncul, dan setelah diklik pasti di sini juga akan ada pilihan ya, jadi dia akan berwarna hijau. Jadi sebelum diklik tadinya dia tidak akan berwarna apa-apa ya, belum bisa diklik juga ini. Tapi setelah diklik, nah pasti dia akan muncul, dan baru Bapak Ibu guru atau teman-teman pilih efek yang memang bagus. Nah, jadi di sini untuk pilihannya yang menurut yang teman-teman anggap bagus, silahkan dipilih saja efeknya, apakah pulse ini atau grow tone. Nah, jadi di sini, jadi kita coba efek yang pertama. Nah, ini efek yang pertama. Kalau pengen efeknya yang lain, nah jadi bisa gunakan efek yang ini untuk pengklikannya, atau turun jatuh. Nah, jadi kayak gini. Jadi ini untuk efek yang pertama. Dan untuk membuatkan bunyi ya, jadi satu-satu dulu kita selesaikan. Untuk pembuatan bunyi di Al-Qawaid ini, jadi teman-teman bisa nanti langsung ya, jadi bisa nanti langsung diklik bagian sini pembuatan bunyinya. Nah, klik kiri lah kalau di mouse ya, bisa dianggap kiri. Kemudian baru pilih efek option, jadi pilihan efek yang ingin Bapak atau teman-teman gunakan. Misalkan kita gunakan efek. Nah, jadi di sini ada tulisan no sound. Jadi di sini memang karena tidak ada suara, jadi kita pilih saja suaranya. Misalkan kayak applause, orang tepuk tangan, atau row, jadi atau bomb. Nah, jadi di sini silahkan pilih. Jadi bomb misalkan di sini kita gunakan efek bomb. Oke, kemudian untuk teks all each one, jadi satu persatu atau per kata, atau by letter. Jadi di sini bisa teman-teman bisa pilih ya. Bagaimana kalau all each one misalkan? Jadi all each one seperti apakah dia? Jadi bisa langsung dicek saja langsung di komputer, langsung dipraktekkan. Nah,
Jadi itu sudah kedengeran kan? Jadi kalau mau mendengar atau mencoba bisa klik play di sini. Ada menu play. Nah, kemudian klik. Nah, jadi itu bunyinya kayak bom. Ya. Atau misalkan teman-teman ingin mencoba yang lain lagi. Nah, misalkan this one. Oh ini agak misalkan by word. Nah, ini waktunya ya. Kalau by word misalkan kalau terlalu lama kita buat panjang sampai 20. Nah, bisa nanti. Nah, jadi itu. Nah, jadi ada kesamaan. Nah, cuman agak lambat sedikit. Kemudian untuk startnya apakah ketika diklik atau memang start with previous, artinya nanti bersamaan ya. Start ini. Jadi bisa dicoba nanti kalau start on klik di sini, jadi saat diketik baru dia akan berjalan on klik. Kalau with previous ini bisa dicek. Nah, nanti kalau pembuatan videonya langsung dibuka, langsung dia start langsung with previous. Jadi nanti bisa teman-teman coba saja. Jadi kita pilih start on click saja ya, start on click. Nah, kemudian untuk langkah seterusnya, jadi di sini bisa dipilih animasi yang ingin Pak Guru gunakan. Nah, jadi ada animasinya, misalkan kita gunakan yang ini atau yang ini saja. Jadi teman-teman bisa pilih untuk menggunakan ini ya. Jadi teman-teman bisa gunakan itu ya. Jadi teman-teman bisa nanti klik untuk langkah yang kedua langsung ya. Jadi seperti yang tadi. Kemudian untuk membuat efeknya ya, ini karena sudah tadi, kita gunakan start on klik saja. Nah, kemudian kalau after previous ya, nanti dia jalan setelah ini. Satu, coba kita cek efeknya dulu seperti apa. Soalnya kita gunakan arouse ya. Stop dan D, maka kita coba. Ini terlalu cepat. Untuk yang durasi yang kedua. Timingnya yang jadi bisa dicek nanti. Nah, kalau untuk memperlambat kayak yang tadi itu, nah dia akan langsung muncul. Kalau yang diklik itu start after preview, jadi setelah ini dia langsung mulai, itu maksudnya start after preview ya. Nah, kalau bersamaan itu nanti wait previews, jadi dia bersamaan nanti keluarnya seperti itu. Kalau after ini berarti setelah nomor 1 yang pertama baru langsung ke yang ini. Kita bisa cek. Nah, jadi setelahnya itu dia langsung akan keluar. Kemudian untuk width-nya misalkan coba kita cek. Nah, dia akan bersamaan keluarnya. Kalau ini lihat bisa dicek untuk garisnya ini. Nah, agak lurus dia. Ini kalau kita menggunakan start with previous. Jadi setelah diklik, setelah nomor 1 langsung 1, dan slide yang keduanya ini kan ada nomornya ya. Ini slide-nya ini. Slide ini nomornya 1, ini sama-sama nomor 1, seharusnya yang nomor 2. Ya, itu sama-sama nomor 1. Dan kalau kita gunakan start with previous, maka dia akan garisnya lihat. Jadi ini di pojok ini bisa dilihat, teman-teman bisa lihat. Nah, agak lurus dia kan. Jadi dia sama ini. Nah, jadi dia akan bersamaan keluarnya. Bisa dicek tuh, jadi dia jatuh. Tapi kalau menggunakan after previous, maka ini akan bergeser dia garisnya. Artinya yang dulu jadi depan dan yang kedua jadi belakang. Bisa seperti itu. Nah, jadi dia akan menunggu setelah yang selesai di atas baru yang di bawah. Ini untuk membuat slide PowerPoint. Jadi teman-teman bisa nanti pilih yang seperti ini ya. Dan kemudian kalau seandainya teman-teman ingin membuatnya menjadi video, misalkan teman-teman pengen ngerekam nih, jadi malas nantinya untuk menjelaskan, artinya supaya tidak sibuk, bukan malas lagi ya.
Kalau guru itu kan setiap hari memang harus ngajar dan tidak boleh ada rasa malas, walaupun malas itu harus dilawan kan. Seperti itu. Ini misalkan Bapak Ibu guru ingin lebih mudah, jadi tidak perlu menjelaskan setelah masuk besok. Mungkin ada kebutuhan dan segala macamnya, atau biasa itu digunakan di saat ada keperluan di rumah dan Bapak Ibu guru ingin mengirimkan, nah, cukup dikirimkan videonya saja. Nah, jika Bapak Ibu guru ingin mengirimkan video atau teman-teman ingin langsung mengirimkan videonya, maka Bapak Ibu guru bisa menggunakan di sini ya. Jadi bisa nanti langsung diklik di slideshow. Nah, ada di sini tulisan record slideshow. Jadi kita merekam slideshow. Jadi ada rekaman suara di sini akan muncul. Jadi di sini setelah diklik, ya, jadi silahkan klik kiri untuk merekam suara. Jadi apakah kita ingin merekamnya dari awal sampai akhir, artinya tidak akan ada jeda, setelah yang awal dia akan langsung berjalan sampai akhir, atau kita hanya menggunakan current slide, jadi cukup satu slide saja. Setelah slide-nya berikutnya lagi satu slide, dia tidak akan jalan ke slide lainnya tanpa diklik. Ini yang start recording from current slide, jadi cukup untuk satu slide saja. Tapi untuk kalau from beginning, jadi dari awal dia akan sampai akhir untuk video pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu guru bisa pilih salah satu di antara ini ya. Kalau ingin satu saja dulu ya silahkan ambil current slide. Jadi ini berdasarkan slide-nya saja. Misalkan kita ingin jelaskan untuk slide yang kedua ya, slide yang kedua. Nah, maka teman-teman atau Bapak Ibu guru tinggal pilih saja ini current slide. Nah, setelah itu akan muncul ini tanda centang. Apakah Bapak Ibu guru ingin menjelaskannya tanpa suara atau dengan suara recording, lah, maka ini pilih dua-duanya ya. Kalau seandainya ingin sama suaranya lengkap, Bapak Ibu guru centang saja dua-duanya. Tapi di sini sudah otomatis dia akan tercentang. Kemudian klik start recording. Nah, jadi sini. Misalkan Bapak Ibu guru atau teman-teman ingin hanya slide satu saja, kan kita buat keren slide tadi. Nah, start recording, dan bisa teman-teman Bapak Ibu guru coba ya, akan muncul di sini resume. Ya, baik. Nah, jadi di sini dulu. Nah, jadi coba dicek dulu. Ya. Nah, jadi di sini ada pilihannya. Kita menggunakan current slide. Coba saya ulang lagi. Kita ulangi ya. Jadi untuk pembuatan video di sini, karena kita sudah klik tadi record slide, kita record, kemudian start from beginning-nya. Jadi kita mulai dari awal. Nah, bisa nanti dimulai, tinggal klik, kemudian langsung start recording. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sudah mulai dia recording, sudah mulai merekam. Nah, sudah mulai merekam. Jadi teman-teman bisa langsung jelaskan di sini. Misalkan saya yang jelaskan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi alhamdulillah kali ini Pak Guru akan membahas tentang al-qawaid. Jadi al-qawaid, apa arti qawaid? Qawaid artinya kaidah-kaidah. Jadi termasuk di sini adalah kaidah ilmu nahwu. Yang perlu diketahui dalam pembelajaran ilmu nahwu, kita harus tahu dulu apa itu isim, apa itu fiil, dan apa itu huruf. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Jadi sehingga dalam pembelajaran ilmu nahwu kita bisa menguasai semua aspek-aspek kosakata atau mufradat-mufradat, dan kita juga bisa tahu harokat akhir dari sebuah kalimat, dan kita juga tahu bentuk kalimat itu apakah berbentuk isim, fiil, dan huruf. Jadi cuman ini saja yang harus kita pelajari dalam pelajaran ilmu nahwu secara rincinya. Secara umum cuman isim, fiil, dan huruf saja. Itu jalan. Oke.
Nah, ini sudah selesai, jadi teman-teman bisa langsung add saja and show, jadi bisa langsung di end. Nah, jadi setelah itu akan muncul seperti ini ya. Jadi yang sudah ada rekamannya pasti memiliki tanda seperti ini. Jadi bisa dicek, kita ubah tampilannya dulu kembali ke tampilan yang normal. Ya, jadi teman-teman bisa cek di sini ada. Nah, di sini ada tanda speakernya ya. Jadi ada speaker, yaitu menandakan bahwa kita memang sudah melakukan rekaman. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini. Baik, jadi alhamdulillah kali ini Pak Guru akan membahas tentang al-qawaid. Jadi al-qawaid, apa arti qawaid? Qawaid artinya kaidah-kaidah. Jadi termasuk di sini adalah kaidah ilmu nahwu. Yang perlu diketahui dalam pembelajaran ilmu nahwu, kita harus tahu dulu apa itu isim, apa itu fiil, dan apa itu huruf. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi sehingga dalam pelajaran ilmu nahwu kita bisa menguasai di semua aspek-aspek kosakata atau mufradat-mufradat, dan kita juga bisa tahu akad akhir dari sebuah kalimat. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu Guru atau teman-teman. Jadi kalau seandainya kemudian setelah ini kita pengen buat videonya, maka teman-teman atau Bapak Ibu Guru bisa tinggal klik file. Kalau semuanya sudah selesai, Bapak dan Ibu Guru atau teman-teman merasa, oh ini sudah jadi semuanya. Jadi sampai bawah, sampai sini, sampai slide terakhir sudah selesai. Bapak Ibu Guru ngomong, bicara, buat slide kayak yang tadi ya. Kayak yang tadi tinggal pilih slideshow, kemudian record slide, kemudian start from beginning. Jadi di sini karena kita ingin buat videonya sampai akhir, maka setelah itu supaya dia bisa menjadi video ya, semuanya bisa jadi video ya, bukan berbentuk PowerPoint, maka teman-teman atau Bapak Ibu Guru bisa langsung klik file saja ya, tinggal klik file, kemudian pilih save as. Kemudian setelahnya itu, setelah muncul ini, perhatikan di bagian bawah save as tipe. Jadi tipe simpanan file ini kita mau tipenya seperti apa, apakah masih berbentuk PowerPoint atau bentuk video. Nah, jadi karena kita ingin membuat video pembelajaran, jadi bisa langsung lihat di Windows Media Video, tinggal klik ini saja. Kemudian teman-teman atau Bapak Ibu Guru tinggal klik save, maka secara otomatis ya dia akan merubah file PowerPoint ini ke dalam bentuk video pembelajaran. Jadi silakan tinggal tunggu. Akan tapi perlu diketahui untuk teman-teman atau Bapak dan Ibu Guru, untuk menunggunya berubah menjadi video ya, jadi tergantung lama Bapak Ibu Guru menjelaskannya di slide PowerPoint. Ini tergantung waktu yang ada di penjelasan Bapak Ibu Guru. Kalau seandainya terlalu lama, waktunya banyak sampai 1 jam, ya nunggunya harus bersabar, pasti akan lumayan lah lama dia. Nah, di sini saja sedang proses ya. Jadi bisa lihat di sini creating video, tugas video pembelajaran dia. Jadi kita membuat tuh video pembelajaran buat TP2. Jadi bisa langsung ditunggu di sini. Nah, sabar. Jadi terlalu lama ya Bapak Ibu Guru.
lama menunggu. Ya, dan setelah semuanya jadi, maka dia akan berbentuk seperti ini. Jadi untuk lebih singkatnya, jadi supaya teman-teman tidak terlalu lama untuk menonton dia mendownload, ya hasilnya akan bentuknya seperti ini dia. Kemarin saya buat media pembelajaran, ya, jadi akan seperti ini. Nah, jadi ini sudah jadi video. Saya cek tugas media pembelajaran yang kemarin yang sudah saya buat, ini yang sudah selesai, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, setelah disimpan, dia berbentuk video, maka menjadinya seperti ini. Ini saya bisa putarkan, ini untuk media yang lain, tapi itu langkahnya untuk video. Setelah jadi dia akan bentuk seperti ini. Nah, jadi bisa nanti dilihat dari dimana teman-teman simpan filenya tadi, kan sudah masuk. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. وقبل أن نبدأ دراستنا اليوم دراسة اللغة العربية في هذا اليوم هيا بنا نبدأ بقراءة البسملة جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, jadi itu sekilas saja teman-teman. Jadi ini terkait tentang video yang sudah jadi dari media PowerPoint yang saya buat kemarin. Jadi mohon maaf jika untuk bentuk videonya agak berbeda dengan yang dipresentasikan yang saya sampaikan tadi, tapi itu contohnya. Jadi akan jadi seperti itu dia. Jadi Bapak Ibu guru atau teman-teman jika ingin membuat video, gunakan langkah-langkah yang tadi. Maka dia akan tersimpan ya, karena ini terlalu lama. Dan hasilnya akan seperti yang tadi ya. Jadi kalau untuk melihat hasilnya kan bisa nanti langsung dilihat di Save As. Jadi lihat teman-teman ingin naruhnya di file yang bagian mana gitu aja. Untuk lebih mudah mencarinya, jadi teman-teman bisa cari file yang kosong saja gitu. Misalkan pengen di sini, maka dia akan nanti muncul hasilnya videonya itu di sini. Dan teman-teman klik yang tadi kan, kayak yang tadi itu buat video. Jadi ini untuk lebih mudah mencarinya, jadi klik seperti ini. Kemudian baru Save As, dia akan jalan seperti ini juga. Baik, itu saja tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang sedang mengajar maupun yang sedang PPG, dan teman-teman juga yang sedang masih belajar untuk pembuatan PowerPoint atau media pembelajaran, jadi supaya bisa dipermudah dengan channel ini. Dan jangan lupa untuk yang terakhir kalinya, tolong subscribe, like, and share untuk perkembangan channel yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.